Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Baru mengangkat video lagi karena memang kemarin ada keperluan ya. Kali ini akan mengangkat terkait dengan masih dalam reposisi langit, tapi terkait dengan malaikat. Dalam video saya tentang SP atau Raja Wali Allah mengusulkan untuk mempensiunkan 6 malaikat. Jadi saya mengulang sedikit bahwasanya pada zaman Nabi Isa ada 2 rasul, ada 2 malaikat yaitu Jibril dan Mikail. Kemudian Rasulullah menambah menjadi 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Kemudian pada saat SP dilantik atau dibeat di langit ke-7 di Baitul Ma'mur, setelah itu SP mengusulkan agar malaikat itu dikurangi kembali. Karena begini, yang pertama, ketika Rasulullah SAW sudah wafat dan semua Rasul sudah khotam, tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW, maka kementerian terkait wahyu atau tugas terkait wahyu itu tidak ada lagi, sehingga tugas itu dibubarkan. Jadinya Jibril non-job gitu loh. Kemudian Mikail yang bertugas membagi rezeki, karena sekarang rezekinya terkait dengan asbab, tidak ada lagi bantuan dari makhluk-makhluk lain seperti jin dan siluman, maka manusia itu bisa mendapatkan sesuai dengan sebab atau pekerjaan yang dilakukan. Akhirnya kementerian terkait pengaturan rezeki dibubarkan, atau kemalaikatan ya, bukan kementerian lah bahasnya biar mudah, sehingga Mikail juga non-job, kembali ke Mabes. Israfil juga sama, ketika tugasnya meniup sangkakala pada saat kebangkitan dari alam barzah menuju mahsyar yang paralel dengan kebangkitan agama tauhid, peniupan sangkakala itu sudah terjadi, sehingga tugasnya selesai dan dia juga non-job, kembali ke Mabes. Kemudian Munkar dan Nakir, pada saat zaman dahulu orang yang meninggal masuk ke alam barzah itu butuh waktu lama menunggu sampai hari kiamat. Jadi prosesnya seperti yang kita ketahui sekarang. Nah, pada saat ini ketika ada orang yang meninggal itu di alam barzah hanya sebatas seperti halnya di halte. Jadi kalau Raqib sudah meng-cross check dengan Ridwan, Atid sudah meng-cross check dengan Malik, maka orang itu akan langsung diberangkatkan sesuai dengan amalannya. Seperti halnya kalau di Jakarta itu ada halte Harmoni. Jadi di alam barzah nanti tidak lama, sehingga tugas Munkar dan Nakir untuk memeriksa di alam kubur juga dibebas tugaskan. Munkar Nakir non-job, kembali ke Mabes. Malaikat Ijrail kalau dulu menggunakan untuk mengambil nyawa itu Allah menugaskan malaikat Ijrail. Saat ini untuk mengembalikan orang ke akhirat atau mematikan atau mengambil nyawa itu diserahkan tugasnya secara otomatis atau autopilot. Sebagaimana halnya pada saat ini banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan secara robotik, sehingga setiap orang sekarang sudah dipasang timer seperti halnya robot atau alarm otomatis. Kalau sudah habis maka dia akan mati dengan sendirinya. Jadi Ijrail dibebas tugaskan dari tugasnya untuk mengambil nyawa. Maka untuk merenggut nyawa sekarang menggunakan timer. Pada akhirnya Ijrail juga non-job, dikembalikan ke Mabes atau ke langit 6. Nah, jadi logikanya sebenarnya sederhana. Ketika presiden berganti itu kadangkala ada kementerian yang dibubarkan, atau bisa juga ada hanya menterinya yang diganti tapi kementeriannya tetap.
Zaman dahulu pernah ada kejadian kementerian yang dibubarkan, seperti halnya Kementerian Sosial pada saat Gus Dur menjabat, itu sempat dibubarkan. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat bergonta-ganti nama. Itu. Yang sering adalah mengganti menterinya atau pejabatnya. Kemudian informasi terakhir yang didapat tim Raja Wali, pada saat reposisi langit itu ada musyawarah terkait dengan peran-peran yang dibutuhkan. Jadi pada saat beberapa waktu yang lalu itu malaikat yang bertugas hanya 4, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga administrasi neraka, dan Ridwan menjaga administrasi surga. Nah, kemudian setelah bermusyawarah, maka Syekh Abdul Wahid beberapa waktu yang lalu kemudian mengusulkan agar nama-nama atau jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi dari pekerjaan itu dirubah. Jadi orangnya sosoknya atau malaikatnya tetap dikaryakan kembali, tapi perubahan tugas. Artinya direposisi. Nah, maka dibentuklah tugas-tugas baru, atau dalam bahasa dunianya itu adalah kementerian-kementerian baru yang update, yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman pada saat ini. Dulu tidak pernah ada Kementerian Informasi, sekarang ada. Gitu. Jadi dibutuhkan sebuah tugas-tugas baru. Maka tugas yang baru sekarang ini, yang pertama, jadi malaikat-malaikat yang sudah dipensiunkan sejumlah 6 itu kemudian dikarya ulangkan, tetapi dengan tugas yang baru. Yang pertama Jibril. Sudah saya tegaskan bahwasanya Jibril Rasulullah itu dalam video Jibril Rasulullah dan Syekh Abdul Wahid, bahwasanya Jibril yang selama ini tugasnya membawa wahyu kepada Rasulullah, pada hakikat sebenarnya adalah Jibril itu ruhul kudusnya Rasulullah itu sendiri. Maka saat ini ketika Rasulullah sudah berposisi di langit 9 di Sidratul Mustawa, Jibrilnya diturunkan kembali ke dunia sebagai Syekh Abdul Wahid. Tugasnya itu saat ini adalah bukan lagi urusan wahyu, tetapi untuk menjaga tauhid. Jadi Jibril atau Syekh Abdul Wahid itu saat ini tugasnya menjaga tauhid, bukan mengurusi wahyu, karena wahyu tidak akan turun lagi. Kemudian malaikat malaikat Mikail dulu mengatur rezeki. Jadi dia yang berhak untuk mengatur, dengan walaupun pada saat dahulu rezeki itu banyak sekali bantuan-bantuan yang aneh, termasuk dari makhluk-makhluk yang siluman atau jin. Maka saat ini malaikat Mikail lebih ditegaskan untuk menjaga asbabnya. Jadi maksudnya jika seseorang bekerja itu jangan sampai meleset gitu loh, selama dia bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan ada gangguan dari makhluk-makhluk lain sehingga keringatnya dia yang bekerja itu sesuai dengan hasilnya sesuai dengan keringat yang dia keluarkan lah, seperti itu. Nah, selanjutnya Israfil itu dulu kerjanya, tugasnya adalah meniup sangkakala, membangkitkan arwah untuk dihisab di padang mahsyar. Pada saat ini tugas Israfil itu adalah menjaga dunia, menata dunia. Jadi apa yang kurang, apa yang lebih dari dunia ini, maka Israfil bertugas untuk menjaga itu. Mungkin seperti halnya administratif ya, seperti TU lah, kebutuhan dunia itu seperti apa gitu. Jadi menjaga dunia agar dunia ini bisa berkesinambungan. Jadi kalau dulu tugasnya merusak atau menghancurkan, maka saat ini adalah tugasnya menata atau menjaga supaya dunia ini tetap seimbang. Kemudian malaikat Ijroil kalau dulu mencabut nyawa, kemudian karena tugasnya diganti oleh timer, maka saat ini justru tugasnya adalah menjaga keseimbangan antara yang hidup dan yang mati. Jadi malaikat Ijroil nanti yang membuat rekomendasi lah, siapa yang berhak untuk diselesaikan dan siapa yang berhak untuk tetap hidup gitu loh. Jadi menjaga keseimbangan supaya dunia ini sinergi, karena kalau terlalu banyak orang di dunia juga tidak sehat. Jadi keseimbangannya dibangun di situ. Nanti ada
kriteria-kriteria tertentu yang layak untuk diselesaikan dan yang layak untuk tetap hidup gitu. Tapi untuk urusan mencabut merenggutnya tetap menggunakan timer, bukan lagi Ijroil. Kemudian Munkar dan Nakir, Munkar dan Nakir yang dulu tugasnya sebagai yang bertanya di alam kubur atau di alam barzah, maka malaikat Munkar saat ini adalah menjaga ilmu pengetahuan. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu memang penting, walaupun ke depan aksesnya lebih mudah. Jadi ilmu pengetahuan saat ini dan juga ke depan itu akan lebih mudah dan murah itu loh. Tidak seperti dulu. Nah, jadi nanti malaikat Munkar ini menjaga ilmu pengetahuan supaya ilmu pengetahuan ini bisa bermanfaat, tidak lagi digunakan untuk menghancurkan manusia. Jadi ilmu pengetahuan yang bisa memberi manfaat kepada manusia. Kemudian Nakir ini merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan itu, yakni menjaga teknologinya. Jadi untuk urusan ilmu pengetahuan oleh Munkar, penerapan dalam bentuk teknologi itu oleh Nakir. Ini tetap pasangan, tetap paket. Karena pada saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti pisau bermata dua. Jadi bisa bermanfaat tetapi juga bisa menjadi madarat. Seperti halnya nuklir. Nuklir itu bisa untuk menjadi energi yang hampir tak terbatas lah begitu untuk listrik dan sebagainya. Tetapi nuklir juga bisa menjadi bom yang menghancurkan manusia itu sendiri. Gitu loh. Makanya malaikat Munkar dan Nakir tugasnya untuk menjaga itu agar ilmu pengetahuan dan teknologi itu dibangun atau di research itu sebanyak-banyaknya untuk kemajuan, untuk kemaslahatan manusia, tidak lagi digunakan untuk kehancuran. Sebagai bukti adalah virus saat ini atau mungkin virus-virus sebelumnya ada indikasi dibuat untuk kepentingan antivirus ekonominya atau untuk kepentingan ekonomi dalam hal penjualan antivirusnya. Jadi nanti ke depan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus diterapkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat atau manusia, jangan sampai merusak. Nah, demikian terkait dengan reposisi 6 malaikat itu. Jadi malaikat sekarang yang 6 yang sudah dipensiunkan dikaryakan ulang. Dan posisinya pun 6 malaikat ini adanya di langit 8, di Sidratul Muntaha, bukan di langit 6. Kalau secara umum malaikat itu ada di langit ke-6, maka untuk yang 8 ini, yang 10 ini, yang 6 yang dipensiunkan kemudian direposisi ditambah yang 4, mereka dimensinya di langit 8. Itu di Sidratul Muntaha gitu. Demikian terkait dengan reposisi langit untuk penataan tugas-tugas malaikat. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.